Ya, dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilu 2024, tim kuasa hukum Anies Muhaimin menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan perkara soal pelanggaran pemilu, tidak hanya sekedar sengketa perolehan suara saja. Usai memaparkan dalil gugatan dan juga petitum, Majelis Hakim memberi kesempatan pada pihak termohon untuk dan juga yang terkait untuk merespon gugatan pada sidang selanjutnya. Berikut adalah cuplikan sidang sengketa perselisihan hasil pemilu 2024 di MK Rabu pagi. Persidangan Mahkamah atas kasus PHPU Pilpres, publik akan menilai dan meyakini apakah Mahkamah sebagai pengawal konstitusi akan memeriksa dan memutus perkara dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh unsur paling substantif dalam proses pemilihan umum, yaitu berupa ditegakkannya azas dan prinsip di dalam proses election dan demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya sekedar memeriksa sengketa hasil suara saja. Dalilnya sangat jelas. Hasil suara Pilpres yang dipengaruhi oleh proses penyelenggaraan Pilpres yang mengabaikan azas dan prinsip pemilu, maka dipastikan akan memproduksi hasil kecurangan. Result never betrayed its process. Kecurangan dan pelanggaran pemilu yang melibatkan penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon. Karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain. Mahkamah Konstitusi mempunyai otoritas untuk menegakkan keadilan, bukan sekedar penegakan hukum, menegakkan hak konstitusional dan hak asasi manusia, serta menjamin dilakukannya safeguard of democracy, bukan sekedar sengketa hasil suara. Baik, selanjutnya untuk merespon permohonan pemohon, tentunya diberi kesempatan kepada termohon, pihak terkait dan Bawaslu untuk merespon. Kemudian persidangan akan dijadwalkan dilaksanakan pada besok hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Waktunya pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tapi ini ada tawaran dari majelis. Apakah kira-kira para pihak yang akan menyampaikan keterangan maupun jawaban tidak keberatan kalau persidangan besok itu digabung? Termasuk pemohon 02. Barangkali ada hal-hal yang sebenarnya pada pokok-pokok permohonan tertentu jawabannya sama. Sehingga kita bisa melakukan efisiensi terhadap persidangan itu. Dari termohon bagaimana? Izin Yang Mulia, kami mengikuti kebijakan majelis saja. Dari Bawaslu? Sama Yang Mulia. Sama dengan termohon mengikuti kebijakan dari majelis. Dari pihak terkait? Terima kasih Yang Mulia. Kami dari pihak terkait pada kondisinya tidak keberatan dengan hal itu. Namun karena memang kami harus menghadapi dua perkara, kami mohon sidang itu besok digabung tapi dilakukan pada siang harinya, bukan di pagi harinya, supaya kami punya waktu untuk bisa mempersiapkannya. Kalau diambil tengah misalnya jam 10 gimana Pak Uto? Tidak jam 8 tapi jam 10, jadi kita ambil di tengah. Terima kasih Yang Mulia. Oleh karena memang kami menerima salinan dari permohonan ini berbeda waktunya. Dan berbeda waktu pula kami harus mempersiapkan jawaban. Saya kira tidak sepantasnya kalau permohonan yang kita terima dengan waktu yang berbeda, tapi kami harus menjawab pada waktu yang sama. Kecuali kami diberikan kesempatan memberikan jawaban sama dengan mengacu kepada permohonan yang kedua yang belakangan kami terima. Itu baru sepadan namanya. Jadi mintanya siang ya? Ya. Prinsipnya kami sepakat, tapi kalau boleh dilakukan siang hari, begitu Yang Mulia.
Baik, kami dari majelis sudah sepakat juga kalau jam 1. Jadi besok pemohon 2 akan diberi tempat untuk bersebelahan dengan pemohon nomor 1.